Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, puji Tuhan atas kehidupan yang boleh kita alami hari ini. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur 35 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-28. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan kami persembahkan kepadamu pada saat ini atas segala kasih dan segala cinta Tuhan yang boleh kami alami dan kami rasakan dalam kehidupan ini. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, tuntun kami, sertai kami Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami sekalian. Bersabdalah ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami siap sedia mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Mazmur 35 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-28 firman Tuhan berbunyi. Saksi-saksi yang gemar kekerasan bangkit berdiri. Apa yang tidak diketahui itulah yang mereka tuntut daripadaku. Mereka membalas kebaikanku dengan kejahatan. Perasaan bulus mencekam aku. Tetapi aku ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung. Aku menyiksa diriku dengan berpuasa dan doaku kembali timbul dalam dadaku. Seolah-olah temanku atau saudarakulah yang sakit, demikian aku berlaku. Seperti orang yang berkeluh kesah karena kematian ibu, demikian aku tunduk dengan pakaian kabung. Tetapi ketika aku tersandung, jatuh, bersukacitalah mereka dan berkumul melawan aku. Orang-orang asing yang tidak kukenal menista aku dengan tidak henti-hentinya. Dengan fasik mereka mengolok-olok terus menggertakkan giginya terhadap aku. Sampai berapa lama Tuhan Engkau memandangi saja? Selamatkanlah jiwaku dari perusakan mereka, nyawaku dari singa-singa muda. Aku mau menyanyikan syukur kepadamu dalam jemaah yang besar. Di tengah-tengah rakyat banyak aku mau memuji-muji Engkau. Janganlah sekali-kali bersukacita atas aku, orang-orang yang memusuhi aku tanpa sebab, atau mengedip-ngedipkan mata orang-orang yang membenci aku tanpa alasan. Karena mereka tidak membicarakan damai, dan terhadap orang-orang rukun di negeri mereka merancang penipuan. Mereka membuka mulutnya lebar-lebar terhadap aku dan berkata, syukur, syukur, mata kami telah melihatnya. Engkau telah melihatnya, Tuhan, janganlah berdiam diri. Ya Tuhan, janganlah jauh daripadaku. Terjagalah dan bangunlah membela hakku, membela perkaraku, ya Allahku, ya Tuhanku. Hakimilah aku sesuai dengan keadilan-Mu, ya Tuhan Allahku, supaya mereka jangan bersukacita atasku. Jangan mereka berkata dalam hatinya, syukur itulah keinginan kami. Dan janganlah mereka berkata, kami telah menelannya. Biarlah bersama-sama mendapat malu dan tersipu-sipu orang-orang yang bersukacita atas kemenanganku. Biarlah berpakaian malu dan noda orang-orang yang membesarkan dirinya terhadap aku. Biarlah sorak-sorai dan bersukacita orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan. Biarlah mereka tetap berkata, Tuhan itu besar, dan menginginkan keselamatan hamba-Nya. Dan lidahku akan menyebut-nyebut keadilan-Mu, memuji-muji Engkau sepanjang hari. Demikian firman Tuhan bagi kita sekalian. Berbahagia kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, puji Tuhan atas kehidupan yang boleh kita alami dan kita rasakan. Hari ini kita boleh ada
sehat dan kuat, semua karena anugerah Tuhan. Saudara-saudara, pernahkah saudara melakukan kebaikan bagi orang lain, namun yang saudara dapatkan dari orang yang saudara kasihi itu adalah tindakan yang berbeda? Saudara dibenci, saudara mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan kita yang kita baca hari ini menggambarkan kepada kita hal yang sama yang dihadapi oleh Daud. Ia menggambarkan perasaan hatinya bahwa ia banyak kali menyatakan kasih sayang, perhatian, kepedulian bagi sesama. Namun hal yang berbeda yang kemudian Daud alami, bahwa ia mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Ia mendapatkan rancangan-rancangan yang tidak benar dari sesamanya. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pertanyaan yang penting adalah apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia menghadapi perlakuan yang tidak adil. Pembacaan kita menggambarkan, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bahwa ia berseru kepada Tuhan. Ia meminta kepada Tuhan agar Tuhanlah yang menyatakan keadilannya dan pertolongannya dalam segala situasi yang dihadapi oleh dia. Di ayat yang ke-22, ia berkata, "Engkau telah melihatnya, Tuhan, janganlah berdiam diri, ya Tuhan, janganlah jauh daripadaku." Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam perlakuan yang tidak adil yang dihadapi oleh Raja Daud, maka ia kemudian berseru kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang menyatakan kasih sayangnya. Saudara-saudaraku yang salam Tuhan, jawaban Tuhan pasti. Jawaban Tuhan adalah sesuatu ya dan amin. Dan karena Daud merasakan betapa Tuhan menjawab doanya, dan karena itu ia berseru dan berkata di ayat yang ke-27, "Biarlah bersorak-sorai dan bersukacita orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan. Biarlah mereka tetap berkata, Tuhan itu besar. Dia menginginkan keselamatan hambanya. Dan lidahku akan menyebut-nyebut keadilanmu dan memuji-muji engkau sepanjang hari." Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Daud tidak membalas, tapi dia menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan menyatakan keadilannya, dia berseru dan bersyukur kepada Tuhan dengan segala pujian yang dipersembahkan kepada Tuhan. Demikian dengan kehidupan kita, saudaraku. Jangan membalas saat saudara disakiti, tapi serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong dan menopang saudara untuk menghadapi segala yang terjadi.